Halo guys, terima kasih buat kalian yang sudah support Mimin dari nol hingga sekarang. Tanpa kalian, Mimin gak bakal bisa berkembang sendiri. Pokoknya kalian the best lah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi dengan sebutan si cabul. Layla dan bergerbang, juga hanya bisa bertahan dari angin yang kuat itu. Setelahnya, Chonma kembali berkata dalam hati, bahwa ini adalah ilmu bela diri, yang dapat merobohkan ruang secara menyeluruh. Nampaknya, dia sudah sangat kesal dengan kelakuan Taein yang tidak terduga. Namun apa yang terjadi selanjutnya, lagi-lagi di luar ekspektasi. Taein dengan semangat kemudian berteriak, dan berhasil membuat dirinya terbebas dari teknik tersebut. Taein seakan baru bangun pagi dan meregangkan otot tubuhnya, sambil mengambil nafas panjang, berkata bahwa hal ini sangatlah menyegarkan. Chonma yang melihat Taein dapat dengan mudah menghancurkan tekniknya, sekali lagi dibuat terkejut dan keringat dingin. Taein kemudian berjalan menghampiri Chonma, dan menyebutnya sebagai orang yang menyebalkan. Namun meski begitu, Chonma masih tetap keren, dan bisa menghibur dirinya. Selanjutnya, Taein kemudian tersenyum lebar seperti Luffy, dan meminta ke Chonma, apakah dia ingin menjadi nakama, atau menjadi teman Taein. Semuanya nampak terdiam, saat melihat Taein bersemangat merekrut Chonma ke dalam timnya. Tetapi, Chonma di sini malah mengomentari, perihal skill absolut miliknya, yang telah dia sempurnakan sedemikian rupa selama berabad-abad terakhir, malah tidak ada satupun yang bekerja terhadap Taein. Chonma kali ini benar-benar pucat, menyadari bahwa Taein merupakan sesuatu yang tidak normal. Dan karena masih belum menerima kekalahan ini, Chonma kemudian mengamuk, meluapkan semua energi gelapnya sambil mendeklarasikan diri, bahwa dia adalah pria nomor satu di bawah surga, yaitu Chonma. Dia tidak mungkin bisa kalah, saat melawan anak ingusan seperti Taein. Mendengar kalimat barusan, membuat Taein kebingungan, perihal apakah yang dimaksud tentang pria nomor satu, yang berada di bawah surga itu. Tapi sesaat kemudian, Taein berkata bahwa dia baru saja, kepikiran tentang sesuatu yang menyenangkan. Semuanya kembali terkejut, melihat Taein mendapatkan ide yang baru. Dengan senyuman yang licik, Taein kembali menyapa Chonma, tapi kali ini dengan mengangkat lengannya, mengeluarkan energi biru muda dari sana. Lalu Taein dengan wajah yang lebih jahat dari Chonma mengatakan, kalau abis ini, Chonma tidak akan bisa memiliki kehidupan normal lagi. Taein meminta sistem, untuk mengaktifkan skill kelas B, yaitu transmogrifi, atau melakukan perubahan terhadap targetnya. Melihat Taein yang hendak melakukan sesuatu, Iljin langsung terkejut dan panik, menanyakan apa yang hendak Taein lakukan, dan apa-apaan skill itu. Layla hanya bisa bingung melihat Iljin, karena tiba-tiba saja berteriak seperti itu. Ya, ini adalah skill yang sama, saat Taein hendak mengubah Iljin, menjadi bentuk burger seperti saat ini. Asap hijau terang diarahkan ke Chonma, dan membuat Chonma terkurung di dalamnya. Taein dengan senyum seperti MC anime H tanpa mata, menegaskan bahwa skill ini, adalah transmogrifi God, atau mentransmogrifikasi dewa. Menyadari Taein hanya mengeluarkan asap tidak jelas ini, Chonma menyebut hal itu sebagai trik murahan, dan mempertanyakan teknik jenis apa ini sebenarnya. Namun saat dirinya teriak seperti itu, Chonma seketika bingung, saat menyadari suaranya telah berubah. Ternyata, Chonma telah diubah oleh Taein, menjadi wanita cantik dengan opai yang besar. Seketika, melihat penampilan Chonma yang berubah menjadi wanita, membuat Engye, Layla dan Iljin, terkejut setengah mati, seperti tersambar petir di siang bolong. Taein kembali berkata dengan wajah kucingnya, bahwa mulai dari sekarang, Chonma bukanlah seorang pria nomor satu di bawah surga lagi. Tetapi, menjadi wanita nomor satu di bawah surga.
Chonma dengan suara cewek mengutuk Taein, dengan menyebutnya brengsek. Dia juga menanyakan, perihal apa yang telah Taein lakukan kepadanya. Setelah melihat penampilan Chonma yang awalnya maskulin menjadi feminim, Engye langsung berbalik ke Taein, berteriak menyebutnya cabul, dan ini perbuatan yang sangat cabul baginya. Sementara itu Layla dan Iljin di sebelahnya, hanya menatap Taein, dengan tatapan yang menjijikkan. Taein yang tidak terima langsung berteriak juga, berkata kepada mereka untuk mewajarkan hal ini. Taein menjelaskan, bahwa mengubah gender dari karakter menawan untuk kesenangan, adalah elemen kreatif yang tua. Atau maksudnya, membuat karya lama sebagai inspirasi, yang dapat mempengaruhi karya baru. Dan untuk beberapa alasan, itu telah menjadi kiasan yang jarang digunakan akhir-akhir ini. Mendengar penjelasan Taein ini, Engye sekali lagi hendak menanggapinya secara kritis, bahwa tentu saja, itu karena gender memang bersifat dikotomis atau jelas. Maksudnya, hanya ada laki-laki dan perempuan. Namun sebelum penjelasan Engye semakin nyata, Taein dengan cepat menimpali, berteriak menyuruhnya, untuk berhenti berbicara. Taein menerapkan aturan, bahwa tidak ada penjelasan yang lebih dari 3 baris. Di lain sisi, Chonma yang awalnya takut dengan apa yang terjadi terhadapnya, akhirnya mulai emosi, dan melesat ke arah Taein, menyuruhnya untuk mengubah dia kembali, ke bentuk pria tulen seperti sebelumnya. Chonma saat ini mengaktifkan teknik Fish Wind, atau pukulan angin ke Taein. Taein sekali lagi merasa terbebani, saat menyadari bahwa Chonma juga, tidak terima dengan apa yang terjadi. Lalu tanpa diduga, hanya dengan satu pukulan ke kepalanya, berkat skill Honey Chestnut Strike, atau serangan kastanya madu, Chonma akhirnya berhenti menyerang dan berteriak kesakitan. Taein menceramahinya, bahwa Taein paham, kalau Chonma sudah lama tidak dipukul seperti ini. Chonma selalu di atas, dan memukul orang lain seperti dirinya. Dan jika Chonma bertindak seperti ini lagi, maka Taein dengan tegas, akan memukulnya lagi, dengan pukulan kastanya. Namun melihat tindakan Taein tadi, Engye kembali berkomentar, bahwa Taein sebelumnya ngomong, kalau dia akan menangani Chonma dengan hati-hati, tapi Taein malah memukulnya, dan bahkan mengancam seorang wanita sampai segitunya. Layla juga mengaku, bahwa itu adalah kekerasan yang mengagetkan. Iljin di bawah malah menangis, menyebut bahwa Taein, adalah pria yang jahat, dia memohon kepada Taein, agar mengubahnya menjadi normal kembali. Setelah selesai menceramahi Chonma, Taein kembali memimpin pembicaraan, dan berkata bahwa sepertinya, mereka telah mempunyai satu tambahan anggota parti lagi. Chonma dengan wajah imut bertanya ke Taein, kalau apakah Taein tidak bisa membiarkannya kembali ke bentuk semula. Sistem kemudian melantik Chonma, menjadi seorang warlock monk, atau seorang biksu penyihir. Setelah melantik Chonma, Taein pun meminta semuanya untuk bersahabat, dan menyuruh Chonma untuk memburu monster di sini, seperti yang lainnya. Chonma dan yang lainnya hanya bisa pasrah, karena mau bagaimanapun juga, mereka tidak bisa lepas dari Taein. Setelah memberikan perintahnya, Taein pun berjalan ke belakang, tertawa seraya bersyukur, bahwa skill auto hunting sangat memudahkannya. Selanjutnya, Taein hendak mengaktifkan skill kelas A teleportasi, membuat seluruh tubuhnya diselimuti energi biru muda. Melihat Taein yang hendak melakukan teleportasi, Engye berteriak ke Taein, menanyakan Taein hendak pergi kemana. Taein dengan senyum kucingnya membalas, bahwa dia akan pergi menyelamatkan dunia. Sontak saja, ketiga wanita ini saling menunjuk satu sama lain, menanyakan apa yang harus dia lakukan dengan orang-orang ini. Formasi mereka merujuk ke meme Spider-Man, yang saling menunjuk satu sama lain karena serupa. Sementara itu, kita selanjutnya berpindah ke Washington DC, tepatnya negara Amerika Serikat pada Gedung Putih. Di White House Presidential Emergency Operations Center, atau PEOC, nampaknya terjadi perdebatan yang hebat. Salah satu dari mereka menegaskan, bahwa tidak ada waktu, untuk berdiskusi tentang respon bencana, ataupun menilai kerusakannya. Dan jika ini terus terjadi,
maka umat manusia akan tamat. Mereka kemudian berteriak meminta ke Tuan Presiden, bahwa mereka membutuhkan keputusan yang cepat. Tuan Presiden nampak berpikir sejenak, dan setelah itu dengan ragu berkata, bahwa haruskah mereka menggunakan nuklir. Tapi tujuannya, adalah menargetkan teritori mereka sendiri. Sekretaris Pertahanan di sebelahnya merespon, bahwa dia sebagai Sekretaris Pertahanan, dengan berat hati harus mengatakan ini kepada semuanya. Bahkan jika negara mereka menggunakan semua senjata yang dimiliki, baik senjata kimia dan senjata biologis, tapi selama gerbang monsternya terus terbuka, mereka tetap tidak bisa menghentikan jumlah monster yang terus bertambah itu. Terlihat para tentara yang menggunakan senjata konvensional, menembakkan peluru dari AK-47 mereka, tapi tidak berpengaruh sedikitpun. Begitupun dengan senjata mechanical, yang dimana mereka menggunakan pesawat jet tempur, untuk menembak monster dengan misil mereka, tetap saja tidak memberikan dampak yang signifikan. Di lain sisi, gate atau gerbang monster, masih terus terbuka, dan mengeluarkan monster baru yang tiada habisnya. Setelah mendengar perkataan Sekretaris Pertahanan itu, Tuan Presiden langsung memukul meja dengan keras, seraya mengumpat sialan. Tuan Presiden kemudian berkata, bahwa jika saja mereka bisa menuklir gerbang itu, maka hal ini akan cepat berakhir. Tapi sebelum perkataan Tuan Presiden selesai, Tain yang datang ke Gedung Putih langsung menimpali, bahwa dia akan mengurus hal itu untuk Tuan Presiden. Melihat kehadiran seorang siswa di tempatnya, Tuan Presiden sontak menanyakan perihal siapa dia. Tain awalnya hanya terkagum, dan mengaku sangat senang, karena ini adalah kali pertama baginya, bertemu dengan Tuan Presiden Amerika Serikat. Tain kemudian memperkenalkan dirinya, bahwa dia adalah seorang siswa mesum, yang berasal dari Korea Selatan, berusia 17 tahun. Dan Tain menegaskan, bahwa dirinya adalah penyelamat dunia ini. Sesaat mendengar perkenalan Tain yang penuh semangat itu, suasana ruang rapat seketika menjadi hening. Setelahnya, para agen langsung menodongkan senjata ke Tain, menanyakan perihal apa-apaan ini, dan bagaimana bisa dia masuk ke sini. Tain meski ditodong pistol seperti itu, masih percaya diri dan meminta semuanya, untuk mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Sekretaris Pertahanan juga menyuruh para penjaga, untuk cepat mengeluarkan bocah ini sekarang juga. Seorang agen botak kemudian menyuruh Tain, untuk cepat menaruh kedua tangannya ke belakang, atau mereka akan menembak Tain tanpa ragu. Tain yang menyadari dirinya terpojok seperti ini, mengaku bahwa ini terasa agak menyakitkan. Sekretaris Pertahanan kemudian berteriak dengan panik, menjelaskan bahwa bocah itu, muncul begitu saja di tempat ini, saat mereka sedang rapat. Sekretaris Pertahanan yakin, kalau bocah itu, pastinya adalah seorang monster. Makanya, dia pun kembali menyuruh para penjaga, untuk menembak bocah itu sekarang juga. Namun pada saat Sekretaris Pertahanan memberikan perintah itu, Tuan Presiden meminta kepadanya, untuk tunggu sebentar. Tapi karena para penjaga sudah lebih dulu menembakkan peluru dari senjatanya, mereka pun menembak Tain, dengan tembakan beruntun. Namun di tengah mereka sibuk menembak, salah satu dari mereka sontak menjadi keheranan, saat melihat apa yang terjadi. Rupanya, Tain berhasil menghentikan peluru-peluru itu, dengan menggunakan telapak tangannya. Tain berdiri tanpa ekspresi, menunjukkan kepada semuanya, bahwa peluru-peluru itu tidak berguna. Sekali lagi, menyadari dirinya berada di situasi keren ini, Tain kembali memasang ekspresi kocak, dan mengaku bahwa ini adalah momen yang dia harapkan. Tain kemudian menjatuhkan semua peluru itu, lalu berkata dengan tenang, berharap mereka mengerti, dan mereka harus percaya sepenuhnya padanya. Nampak semua yang melihat tindakan Tain itu, terkejut setengah mati dan terdiam 1000 bahasa. Tain kemudian berkata lagi, maka dari itu, mereka sebaiknya cepat meluncurkan semua nuklir, yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Melihat ekspresi Tain yang tersenyum percaya diri seperti itu, membuat semuanya kembali merinding dan terkejut. Tuan Presiden berdiri dari kursinya, lalu menjelaskan kepada Tain dengan gugup,
bahwa itu bukanlah sesuatu yang mereka bisa putuskan dengan enteng. Taein di sini nampak kecewa setelah mendengarkan ucapan Tuan Presiden itu. Maka mau tidak mau, Taein pun mulai mengaktifkan skill kelas S dari sistem, yaitu Mass Manipulation, atau manipulasi massal. Kedua mata Taein menyala berwarna oranye, dan seketika pengaruh skill ini menyebar ke seluruh ruangan, mempengaruhi agen dan para pejabat, membuat mata mereka semua berubah menjadi hitam seperti alien. Lalu setelahnya, Tuan Presiden mengambil telepon meja dan menghubungi yang lain untuk menyebarkan perintahnya ke NNSA dan semua unit dengan menggunakan kode 389. Tuan Presiden mengulangi bahwa dia memerintahkan kode 389 dilaksanakan, inisiasi protokol yang disebut Neo Doomsday atau kiamat baru. Dengan ini, Tuan Presiden memberi perintah untuk meluncurkan semua persenjataan nuklir. Letnan Kolonel yang menerima perintah tersebut, dengan keringat dingin mengangguk ke rekan di sebelahnya, dan rekan itu juga nampak ketakutan. Rekannya kemudian menyentuh memutar tombol peluncuran, dan sesaat kemudian, satu nuklir pun terbang dari laut, lalu diikuti dengan nuklir yang lainnya. Nomor akurat dari hulu ledak nuklir yang Amerika Serikat punya, memang tidak diketahui, tetapi meski begitu, nomor hulu ledak yang dilancarkan secara berturut-turut pada saat ini, setidaknya berjumlah 7.800 misil nuklir. Dan terlihat di atas bumi, Taein memperhatikan semua nuklir itu, yang hendak menghantam teritori Amerika Serikat sendiri. Dan setelah semuanya diluncurkan, saatnya Taein bekerja dengan sistemnya. Taein meminta sistem mengaktifkan skill kelas C, yaitu Invisible Hand, atau tangan yang tak terlihat. Setelah kedua tangan Taein bercahaya kebiruan, bentuk tangannya kemudian muncul di angkasa. Lalu selanjutnya, Taein kembali meminta sistem untuk mengaktifkan skill kelas B, yaitu Replicate, atau menduplikasi semua tangan yang tak terlihat itu. Setelah selesai memunculkan 23.400 tangan, Taein pun mengarahkan semua tangan itu mengejar nuklir, lalu dengan semangat berkata bahwa perintahnya adalah menggeser semua misil, tanpa melewatkan satu pun. Satu misil diarahkan oleh 3 tangan tak terlihat milik Taein. Dan setelah semua tangan berhasil mengendalikan tiap misil, Taein pun kembali menyuruh mereka untuk memasukkan semua misil itu ke dalam gate atau gerbang monster yang terbuka. Misil yang awalnya mengarah ke teritori Amerika Serikat, langsung berbelok tajam ke arah gate yang dituju. Saat ini, satu gate yang terbuka, mendapat 3 misil yang masuk ke dalamnya. Dan tak lama kemudian, ledakan dahsyat pun terjadi, menggelegar di atas dunia. Taein di sini berakting, berteriak ketakutan mendengar suara misil nuklir yang meledak. Sementara itu, kita kemudian berpindah ke Moskow, Rusia, tepatnya pada Supreme Council, atau Dewan Tertinggi, yang berada di Kremlin Palace, atau Istana Kremlin. Di sana terjadi kepanikan, karena mereka mendapat laporan, bahwa Amerika Serikat, baru saja meluncurkan semua hulu ledak nuklir mereka. Salah seorang petinggi menyarankan, untuk cepat-cepat membalas mereka, dengan menggunakan persenjataan nuklir milik Rusia. Tapi saat petinggi tersebut selesai berteriak, tiba-tiba saja Taein muncul di dekatnya dengan skill teleportasi, menaikkan jari telunjuknya, menolak perintah tersebut dengan santai. Taein berkata, bahwa itu tidak perlu dilakukan. Melihat kemunculan Taein yang secara tiba-tiba, mereka tanpa menunggu perintah, langsung memberikan tembakan beruntun ke arahnya. Taein lagi-lagi mengarahkan tangan kanannya ke depan, dan berhasil menghentikan semua peluru mereka. Namun berbeda saat berada di Gedung Putih Amerika Serikat, Taein saat ini malah memasang ekspresi kecewa, karena mengalami hal yang sama 2 kali. Melihat semua peluru mereka ditahan, tentu saja mereka panik dan menanyakan apa yang terjadi sekarang ini. Setelahnya kita kembali ke Amerika Serikat, di mana pengaruh hipnotis Taein sebelumnya telah menghilang. Sekretaris Pertahanan di sana terkejut dengan apa yang terjadi, saat melihat semua gate monster di atas negara mereka, telah menghilang sepenuhnya. Lalu terlihat Taein kembali berpindah ke sana dengan teleportasi,
melapor ke Tuan Presiden bahwa dia baru saja menyelamatkan dunia. Taein berterima kasih kepada Tuan Presiden karena telah mempercayainya dan mengirimkan semua nuklir Amerika Serikat itu. Mendengar laporan Taein ini, Tuan Presiden langsung mau pingsan, menyadari bahwa dia tidak paham dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Taein kembali melanjutkan bahwa sejak hulu ledak nuklirnya meledak di dalam jet, tidak ada efek yang terjadi di dunia nyata. Dan gerbang-gerbang itu saat ini telah menghilang bersama misilnya. Mendengar kabar gembira ini, satu ruangan sontak bersorak dan mengucapkan terima kasih kepada Taein. Mereka mengaku akan kehadiran pahlawan dari Korea. Taein berkata bahwa sekarang, walaupun gerbangnya telah menghilang, masih ada monster di luar gerbang, monster yang muncul sebelum gerbang dihancurkan. Jadi maka dari itu, Taein meminta mereka untuk melakukan yang terbaik. Mendengar bahwa monster itu masih ada yang tersisa, Tuan Presiden sesaat kembali menjadi panik. Namun Taein dengan cepat mengaktifkan skill Renga teleportasi, dan sebelum dirinya menghilang, dia mengucapkan semoga beruntung kepada mereka. Rupanya, tujuan Taein pergi ke Rusia sebelumnya, agar memberi penjelasan, bahwa Amerika Serikat bukan bertujuan menyerang negara mereka. Tetapi misil itu diluncurkan, untuk menghancurkan gate atau gerbang monster, yang muncul di seluruh negara. Setelah memperlihatkan Taein yang berkeliling kedua negara yang berselisih paham barusan. Sekarang kita kembali diperlihatkan, dengan Chonma yang menjatuhkan monster besar ke tanah, dengan menggunakan tekniknya yaitu ruling step, atau langkah berkuasa. Melihat Chonma menaklukkan monster besar itu, Taein yang baru saja datang dengan teleportasinya, memuji Chonma karena telah bekerja dengan baik. Seketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Taein yang melayang di udara. Melihat kedatangan Taein, Chonma yang kesal langsung berteriak, hendak memanggil Taein dengan kata umpatan. Namun Laila yang menyadari Taein kembali, nampak terlihat senang. Sementara Eng Ye, dia berteriak ke Taein, bertanya apakah Taein punya ide atau apapun. Soalnya, mereka sudah beberapa kali hampir mati karenanya. Iljin kemudian melapor ke Taein, bahwa baru saja, sebuah misil terlihat bergerak, dan masuk ke dalam gate lalu meledak. Lalu setelah itu, gate itu pun menghilang di udara. Iljin bertanya, apakah Taein yang melakukan hal itu? Taein mengiyakan pertanyaan Iljin, dan dia memperjelas bahwa tadi itu adalah perbuatannya. Taein juga bangga kepada mereka, karena telah berguna dengan baik sebagai partinya. Namun setelah memuji mereka, Taein pun berpikir, jika saja ada seseorang yang bermain peran sebagai tank, maka parti Taein akan lengkap. Tapi tiba-tiba, sesuatu berwarna hijau langsung melesat dari langit, dan menabrak tanah di belakang Taein, menyebabkan ledakan cahaya yang dahsyat. Sontak saja, Eng Ye, Laila dan Iljin, berteriak ketakutan akibat getarannya. Tapi berbeda dengan Chonma, dia sepertinya masih tenang, dan menatap tajam ke arah sesuatu itu. Sosoknya kemudian terlihat, yang ternyata, dia adalah konstelasi bintang hijau, yang di chapter sebelumnya belum dijelaskan siapa dia sebenarnya. Si hijau berkata, wahai transgender dari bumi, aksimu telah menggetarkan keseimbangan alam semesta. Dan dia, yaitu Yudorinai, atau arti bahasa Jepangnya adalah tidak berguna. Mengucapkan bahwa takhta suci keadilan, akan menghukumnya dengan nama keadilan. Tanpa disangka, sosok asli konstelasi bintang hijau, ternyata adalah seorang wanita dengan armor lengkap, serta memegang pedang yang besar. Melihat seorang wanita dengan armor lengkap datang ke hadapan mereka, awalnya semuanya terdiam dan tak berucap apapun. Tapi setelahnya, Taein langsung tersenyum, mengatakan bahwa dia telah menemukan rekan tanknya. Ini adalah akhir dari part 7. Jika kalian suka, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.